warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Haila. Saya mahasiswi program studi D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan melakukan tindakan perawatan luka. Perawatan luka yaitu tindakan perawatan 3M atau mencuci, membuang jaringan mati, dan membalut luka yang dilakukan berdasarkan hasil pengkajian, yang bertujuan untuk mengoptimalkan kenyamanan dan keamanan, meminimalkan penggantian balutan, serta mempertahankan konsep lembab dan mengurangi resiko terjadinya komplikasi. Persiapan alat dan bahan, yaitu ada set ganti balut atau bak instrumen yang isinya ada sarung tangan steril, gunting jaringan, pinset anatomis, pinset chirurgis, kasa, dan 2 buah kom. Dan untuk yang di luar bak instrumen ada cairan normal salin, treatment topikal, cairan antiseptik, plester, gunting perban atau gunting plester, perlak, masker bila perlu, penutup kepala bila perlu, celemek bila perlu, bengkok, buku status pasien, dan pulpen. Yang selanjutnya adalah persiapan pasien. Yang pertama, mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menjelaskan prosedur dan tujuan, dan meminta persetujuan. Yang terakhir yaitu memberikan posisi senyaman mungkin pada pasien. Pada fase kerja yaitu mencuci tangan dengan menggunakan sabun antiseptik, sesudah mencuci tangan, gunakan celemek, penutup kepala, dan masker bila diperlukan, dan menggunakan sarung tangan bersih. Pasang pengalas pada daerah luka, dekatkan bengkok, lalu buka balutan dengan secara hati-hati agar tidak terjadi pendarahan. Setelah itu, buka sarung tangan bersih. Lalu siapkan cairan normal salin pada kom yang berada di bak instrumen dan cairan antiseptik. Lalu gunakan sarung tangan steril, lalu bersihkan. Ambil alat dengan menggunakan tangan non-dominan, dan tangan dominan digunakan untuk membersihkan luka. Ambil kasa, lalu masukkan ke dalam cairan normal salin, lalu peras. Bersihkan luka, sedikit dipijat, takutnya ada eksudat. Lakukan pembersihan dengan menggosok satu arah dari atas ke bawah. Jika sudah, kaji keadaan luka, takutnya ada jaringan yang mati atau nanah. Jika ada jaringan mati, lakukan debridement atau pemotongan pada jaringan mati. Jika sudah, berikan treatment topikal atau salep.
Jika sudah diberikan salep, lakukan balutan kembali, lalu pasang perekat. Lalu tanyakan pada pasien apakah setelah dilakukan perawatan ini pasien merasakan pergerakan yang tidak nyaman atau pasien merasa tidak nyaman. Jika sudah menanyakan hal demikian, bereskan alat. Bereskan alat, lalu berpamitan dengan pasien. Ibu, karena perawatan lukanya sudah selesai, saya permisi dulu untuk kembali ke ruangan. Setelah kembali ke ruangan, lakukan dekontaminasi pada alat-alat yang telah digunakan. Lepaskan sarung tangan kotor, lalu cuci tangan 6 langkah. Setelah itu lakukan dokumentasi, yaitu dokumentasi nama pasien, tindakan apa yang telah dilakukan, hari dan tanggal, lalu keadaan luka setelah dilakukan perawatan luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Haila. Saya di sini akan menjelaskan tentang standar operasional prosedur pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik merupakan pemeriksaan seluruh anggota tubuh untuk menentukan suatu keadaan atau kelainan pada suatu sistem atau suatu organ tubuh dengan cara inspeksi atau dilihat, palpasi atau diraba, perkusi atau diketuk, dan auskultasi atau didengar. Adapun tujuan pemeriksaan fisik yaitu menentukan kelainan fisik yang berhubungan dengan penyakit pasien, mengklarifikasi kelainan sesuai dengan keluhan pasien dan riwayat kesehatan pasien, mendapatkan data untuk menegakkan diagnosa keperawatan, mendapatkan data fisik untuk menentukan status kesehatan pasien. Yang selanjutnya adalah persiapan alat. Alat tersedia siap pakai dan tersusun sesuai dengan kebutuhan. Alat-alat pemeriksaan fisik antara lain adalah stetoskop, otoskop, sphygmomanometer, termometer, spekulum, sudip lidah, garpu tala, refleks hammer, Snellen chart, senter, penutup, metlin, jam tangan, sarung tangan, pengecap rasa, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah persiapan pasien. Yang pertama, mengucapkan salam. Yang kedua, memperkenalkan diri. Yang ketiga, menjelaskan prosedur dan tujuan dari tindakan yang akan dilakukan dan meminta persetujuan. Dan yang terakhir, memberikan posisi senyaman mungkin dan mengatur posisi sesuai dengan kebutuhan tindakan yang akan dilakukan. Dan jangan lupa untuk tetap berkomunikasi pada saat melakukan tindakan. Yang selanjutnya adalah fase kerja. Yang pertama kali yang harus dilakukan adalah mencuci tangan dengan 6 langkah gerakan cuci tangan, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, teknik mengunci, jempol, dan ujung jari atau kuku jari yang digosokkan pada telapak tangan. Yang selanjutnya adalah mendekatkan alat dengan pasien dan menggunakan sarung tangan, lalu berdiri di sebelah kanan pasien untuk melakukan tindakan. Tindakan yang pertama kali dilakukan adalah melakukan pemeriksaan pada kepala, yaitu dengan cara teknik palpasi dan inspeksi. Untuk palpasi yaitu raba kepala, apakah ada penonjolan atau nyeri tekan. Untuk inspeksi, lihat penyebaran rambut, kebersihan kepala, kebersihan rambut, warna rambut. Untuk keadaan normal,
tidak ada benjolan atau tidak ada nyeri tekan, dan penyebaran rambut merata, warna rambut tidak kering atau seperti jagung, dan kebersihan bersih. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan mata. Pemeriksaan mata dilakukan dengan cara melihat bentuk mata untuk melihat kesimetrisan, lalu melihat kebersihannya, lalu dengan cara palpasi, yaitu untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan. Yang selanjutnya adalah menginstruksikan klien untuk melihat ke kiri atau ke kanan, ke atas, lalu dan ke bawah untuk mengetahui otot mata. Yang selanjutnya adalah dengan menunjukkan tangan kita dan memperlihatkan hitungan 1, 2, atau 3 ataupun berapa itu untuk menentukan apakah klien dapat membacanya atau tidak. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan telinga. Pemeriksaan telinga dilakukan dengan inspeksi, palpasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan atau tidak, inspeksi untuk melihat kesimetrisan dan kebersihan pada telinga, dan gunakan garpu tala untuk mengetahui fungsi pendengaran. Lalu yang selanjutnya adalah pemeriksaan pada hidung. Pemeriksaan pada hidung dilakukan dengan inspeksi, yaitu lihat kesimetrisan apakah hidung bengkok atau tidak, dan lihat pada lubang hidung pasien apakah terdapat kotoran atau tidak, terdapat polip atau tidak, dan lakukan palpasi untuk mengetahui adanya nyeri tekan. Dan lakukan fungsi penciuman, yaitu dengan memberikan pasien wewangian atau seperti minyak wangi, kopi, minyak kayu putih, dan lain sebagainya. Untuk pasien yang normal biasanya dapat membedakan bau minyak kayu putih dan bau kopi. Yang selanjutnya adalah indera perasa, yaitu dengan menginstruksikan pasien untuk memejamkan mata dan memberikan perasa seperti asin, manis, atau pahit. Dalam keadaan normal, pasien dapat membedakan rasa pahit, asin, dan manis, dan yang lainnya. Sedangkan untuk pasien di rumah sakit itu hanya dilakukan untuk pemeriksaan pahit, asin, dan manis, karena untuk asam dan rasa pedas itu tidak dilakukan karena dapat merusak atau memperparah keadaan pasien di sebagian diagnosa medis. Untuk selanjutnya adalah pemeriksaan pada leher. Pemeriksaan leher dilakukan dengan memerintahkan pasien untuk menelan, yaitu untuk mengetahui fungsi refleks menelan pasien dan mengetahui adanya pembesaran pada kelenjar tiroid. Lalu untuk pemeriksaan dengan teknik dilihat, yaitu untuk melihat apakah ada peninggian pada vena jugularis atau pembesaran pada kelenjar tiroid.
Untuk pemeriksaan dada, yaitu dada ada dua sistem, yaitu sistem pernapasan dan sistem kardiovaskuler. Yang pertama kita lakukan dengan auskultasi. Auskultasi untuk mendengar suara paru dan suara jantung. Suara paru normalnya yaitu vesikuler dan suara paru normalnya adalah reguler. Yang kedua adalah pemeriksaan dengan cara inspeksi, yaitu dengan melihat pergerakan dada apakah normal atau simetris, lalu kebersihan dan apakah ada lesi atau tidak. Untuk pemeriksaan perkusi, yaitu diketuk dengan mengetuk torak. Jika pada yang normal yaitu terdengar resonan. Dan yang selanjutnya adalah pemeriksaan abdomen. Pemeriksaan abdomen dilakukan dengan cara palpasi, inspeksi, perkusi, dan auskultasi. Untuk inspeksi yaitu melihat apakah bentuk dari perut itu cembung atau cekung. Lalu pemeriksaan auskultasi untuk mendengarkan suara atau bising usus. Untuk pemeriksaan perkusi untuk mengetahui apakah terdengar sonor atau hipersonor, yaitu ketika sonor itu pada pasien yang normal dan hipersonor itu pasien yang mengalami kembung atau terdapat cairan atau gas dalam perutnya. Untuk perkusi ini dilakukan pada 4 kuadran. Yang selanjutnya adalah ekstremitas. Minta klien untuk mengangkat kedua ekstremitas atas, yaitu jika klien mampu mengangkat maka kekuatan otot pasien tersebut dapat dikatakan normal. Jika pasien tidak mampu mengangkat, berarti pasien kekuatan ototnya mungkin lemah atau tidak dapat digerakkan. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan kaki atau ekstremitas bawah, yaitu dengan cara meminta klien untuk mengangkat salah satunya terlebih dahulu anggota gerak bawah, lalu meminta klien untuk mengangkat kedua kakinya. Normalnya klien dapat mengangkat kedua kakinya. Untuk selanjutnya adalah dengan refleks hammer, yaitu dengan mengangkat atau menekuk terlebih dahulu lutut klien, lalu angkat dengan tangan kita dan lakukan ketukan dengan refleks hammer untuk mengetahui apakah ada refleks pada lutut. Lalu untuk refleks Babinski, yaitu dengan cara menggelitik atau menggoreskan ujung refleks hammer pada telapak kaki. Setelah pemeriksaan abdomen, kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu untuk mengetahui tekanan darah, suhu klien, respirasi klien atau jumlah pernapasan klien, dan jumlah atau frekuensi nadi klien. Untuk pemeriksaan tekanan darah dilakukan pada tangan kiri karena tangan kiri berdekatan dengan jantung. Untuk pemeriksaannya itu dengan menggunakan stetoskop untuk mengetahui diastolik dan sistolik. Karena jika tidak menggunakan stetoskop, kita hanya mengetahui sistoliknya saja, tidak dengan diastoliknya. Untuk pemeriksaan suhu itu dapat dilakukan dengan cara oral, aksila, atau rektal. Untuk
normalnya yaitu 36,5 sampai 37. Dan untuk yang tidak normal itu 37,5 sampai 37,5 ke atas, itu dikatakan hipertermi, dan untuk 36 ke bawah itu dikatakan hipotermi. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan pernapasan. Lihat pengembangan atau kembang kempis dada, lalu kita menghitungnya selama 1 menit. Dan untuk pemeriksaan nadi, yaitu kita memegang nadi radialis lalu hitung selama 1 menit. Untuk normal respirasi yaitu 16 sampai 20 kali per menit, dan untuk normal frekuensi nadi yaitu 60 sampai 100 kali per menit. Sekian penjelasan standar operasional prosedur pemeriksaan fisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.